Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Kota Administrasi Jakarta Timur Yanto membuka sosialisasi penerimaan peserta didik baru PPDB 2024 di ruang pola kantor Wali Kota Jakarta Timur. Yanto menyampaikan PPDB 2024 akan dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2024 sampai 4 Juli 2024 dari tingkat pendidikan usia dini PAUD sampai sekolah lanjut tingkat atas SLTA. Dirinya menjelaskan untuk jalur PPDB masih sama terdiri dari 4 jalur, yaitu jalur prestasi, jalur zonasi, jalur afirmasi, dan jalur perpindahan tugas orang tua. Jadi sebagaimana kita ketahui, kita sebentar lagi akan memasuki PPDB untuk DKI Jakarta, mulai dari jenjang PAUD sampai dengan SLTA, maka kita perlu mensosialisasikan tata cara PPDB ini ke seluruh masyarakat. Hari ini kita sosialisasi kepada para camat, lurah, ketua RW, ketua RT, kemudian tim penggerak PKK mulai dari kota sampai dengan kelurahan, dasawisma, kemudian Dewan Pendidikan, FKKS, dan lembaga-lembaga lain yang berkecimpung di dalam hal pendidikan. Harapannya semua masyarakat bisa memahami tentang prosedur tata cara melakukan PPDB di DKI Jakarta ini. Harapan kami juga para camat, para lurah, dan teman-teman semua yang hadir di sini itu bisa membantu kami menjelaskan kepada warga agar semua warga itu tidak kebingungan di dalam mengikuti proses PPDB ini. Materi yang disampaikan terkait regulasinya, kemudian persyaratan-persyaratan PPDB itu seperti apa, kemudian waktunya juga sudah kita sampaikan semua tadi di dalam paparan pada hari ini. Akan mulai 20 Mei nanti kita sudah mulai pembuatan akun ya istilahnya ya. Sampai dengan terakhir itu di tanggal berapa ya? 4 Juli ya. Jadi prosesnya cukup panjang, nanti juga ada prapendaftaran. Semua akan kita mulai dari tanggal 20 Mei ini sampai dengan nanti di awal Juli, di tanggal 4 Juli. Ada sedikit perbedaan antara lain, yang pertama terkait dengan KK ya, dengan kartu keluarga. Banyaknya pengaduan, banyaknya ya fenomena numpang kakak ya istilahnya, numpang kakak, sehingga pada tahun ini kita batasi. Kalau peraturan kakaknya itu harus tahun sebelumnya itu masih sama, tetapi ketika dalam kakak itu kepala keluarganya Yanto, kemudian di paling bawah itu ada namanya Eni gitu. Eni itu bukan anaknya Yanto gitu ya. Mungkin di situ tulisannya mungkin hanya family atau apa yang nggak jelas itu anaknya siapa, itu kita tidak masukkan. Jadi syaratnya harus yang di dalam kakak itu harus anaknya, ada hubungannya dengan kakaknya, dengan kepala keluarganya. Jadi kalau numpang nanti akan ketahuan dan itu tidak bisa diakomodir. Di Pergubnya bunyi begitu. Regulasi tentang PPDB memang sudah kita buat sedemikian rupa. Perubahannya salah satunya itu. Yang kedua ada juga tentang orang tua, perpindahan orang tua. Kalau dulu itu perpindahan orang tua, yang penting orang tuanya pindah mungkin orang tuanya polisi, tentara, atau guru atau apapun, misalnya pindah dari Kalimantan ke sini. Kemudian yang penting ada surat tugas pindah, itu udah cukup. Tapi kalau sekarang harus disertai dengan kepindahan tempat tinggal. Jadi bukan tugasnya saja yang pindah, bisa saja pindah tugas tapi dia tinggalnya tetap di sana. Kan bisa terjadi begitu ya. Kalau pindahnya nggak terlalu jauh bisa terjadi begitu. Maka setahun ini harus disertai dengan perpindahan domisili, baik orang tua maupun anaknya. Ya, jadi untuk perpindahan tugas nanti akan dibuktikan dengan surat keputusan dari pimpinannya. Kalau perpindahan domisili nanti akan dibuktikan dengan keterangan atau KK dari RT, RW atau dari kelurahan. Jadi demikian. Ada PPDB bersama tingkat SMP. Jadi PPDB bersama itu adalah kita mengajak sekolah swasta untuk bergabung di dalam proses PPDB ini. Nantinya anak yang diterima melalui jalur PPDB bersama itu akan gratis di sekolah swasta tersebut. Ya, akan dibiayai oleh Pemda. Sini mengingat daya tampung sekolah negeri tadi yang sudah dipaparkan juga memang belum
belum bisa maksimal, belum bisa memenuhi seluruh warga, maka kita menggandeng sekolah swasta dengan kriteria tertentu untuk ikut dalam PPDB bersama. Jadi sekali lagi, PPDB bersama ini nanti anak yang diterima melalui PPDB bersama, mereka akan gratis menempuh pendidikan di sekolah swasta tersebut. Nah, kalau tahun lalu itu PPDB bersama itu baru ada di tingkat SMA dan SMK. Tahun ini kita ada juga di SMP. Jadi kita ada juga SMP swasta yang ikut PPDB bersama. Anak-anak yang mungkin karena dengan PPDB sekolah negeri tidak masuk, bisa ikut PPDB bersama sekolah swasta, nanti sama akan gratis di situ. Tim Liputan Kominfo Jakarta Timur melaporkan.